Di hukum-hukum Apa? juga sudah ada perintah-perintah begitu, Bang. Aduh, jangan Taurat dong. Lukas 16:16. Juga. Segala sesuatu hukum Torah Enggak. telah berlaku sampai Yohanes. Udah batal itu perjaman Yohanes. Ayolah. Yang saya Di sini gue ngajak logika lu untuk berpikir Marco Polo gitu. enggak, Hukum mengenai hukum apa? pemerintahan itu sudah ada itu. Yang abang-abang bilang itu kalau mengenai ke sana. Nah sekarang ironisnya kalau hukum pemerintahnya Islam, Yesus lu tekuk lutut dengan Islam. Sekarang saya mau tanya, hukum mana yang dipakai? Sekarang Indonesia hukum pakai hukum Islam nggak? Ya lihat di presidennya siapa, menteri-menterinya siapa, kepala-kepala pemimpin daerah-daerahnya siapa? Enggak. Saya nggak tanya. Islam semua kan? Saya bukan tanya. Iya, saya nggak tanya itu yang saya. Pancasila yang mencetuskan siapa? Ulama-ulama kami. Saya tanya, yang saya tahu Bang dari Belanda itu di apa Bang? Kita memakai hukum. Nah, apakah yang di Belanda itu bertentangan dengan Islam? Yang saya tanya Bang, makanya saya tanya, apakah orang Belanda itu memakai hukum Islam? Patokannya dari situ. Ya itu hukum Islam. Belanda sama Islam duluan mana sih ada? Itu kan cocokologi namanya. Beda. Belanda sama Islam duluan mana ada? Jangan bawa kuhab deh. Kehalifan. Nggak ngerti kuhab ini anak ini nggak ke situ arahnya kok kuhab dibawa-bawa. Iya coba. Bahkan kalian percaya ngambil kompilasi hukum Islam. Kalau mengenai harta waris ngambilnya ke hukum Islam juga. Saya abang tadi kan hukum. Kan saya sudah jelaskan tadi. Ya, kembali ke hukum kasih aja udah. Apa? Gitu loh Marco Polo. Jadi apa lagi? Terang aja Bang. Hukum Indonesia enggak. Hukum Indonesia ini enggak. Hukum Indonesia ini pakai hukum Islam enggak? Hukum apa dulu? Iya, hukum Islam ini di bawah naungan hukum Islam. Dasar negara. Beda loh hukum Apanya? itu ada Iya, dua dasar hukum di negaranya sini. pakai itu, Pak. Dasar negara ya Pancasila. Gitu. Pancasila itu umat Muslim yang bikin. Apakah bertentangan dengan Al-Quran? Enggak gitu. Yang bikin umat Muslim. Karena Rasulullah pun dalam perjanjian Hudaibiyah itu ada orang-orang kafir Quraisy dan ada orang-orang Yahudi, ada juga Nasrani walaupun sedikit berkumpul bersama dalam perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini aja lah Bang, gini. Apa. Bang, tanpa Al-Quran pun tanpa Al-Quran itu pun ibaratnya hukum yang di dalam Al-Quran itu pun saya pun tahu bagaimana caranya cebok. Bang, nggak perlu saya harus dikasih tahu cebok pakai ini pakai. Gimana garang ngurusin Enggak mungkin bre. Orang-orang Yunani sebelum diperkenalkan air, mereka cebok pakai genteng. Tahu, lu masih mau lu bilang tahu mereka cara cebok. Jadi kalau lu nggak percaya, lu searching itu tahun 1 zaman Yesus, orang-orang yang ada di Yerusalem cebok itu pakai genteng. Namanya pesoi, P-E-S-S-O-I gitu. Dan genteng ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya di orang-orang Romawi Yunani sana. Untuk orang-orang yang miskinnya, mereka menggunakan sponge stick atau stick yang ada busanya, dan itu dipakai secara komunal atau dipakai secara bergiliran. Bayangin, di mana mereka cebok pakai air? Lu tahu cebok pakai air karena negara ini yang mayoritas Islam memang menyunahkan air itu sebagai alat pensuci bersih pertama. Orang-orang Amerika menggunakan air baru di tahun 1960-an. 1959 ke atas mereka pakai kertas, pakai majalah, pakai koran. Tahu orang-orang Inggris ketika ada wabah penyakit black plague, penyakit apa tuh? Penyakit kolera. Kenapa itu? Karena orang-orang Inggris mereka cebok itu pakai kertas, nggak pakai air. Lalu beraknya dibuang ke pinggir rumah. Di sana hiduplah tikus. Tikus makan tikusnya gigit orang. Jedor langsung wabah kegelapan Eropa. Masih mau bilang lu tahu cara cebok itu dari budaya? Kan gitu. Dan ini gue nggak bohong, gue ngomong kayak gini tuh pakai data semua ada. Ini data-data zaman dulu ini ketika Islam diserang. Oh, Islam cebok pakai batu, belum tahu dia. Zaman Yesus ceboknya pakai apa? Gitu. Kapan Islam diserang, Bo? Apa? Kapan Islam diserang, Bo? Apa sih itu? Kapan Islam diserang?
Waduh. Ya, Aduh, kalau apa? misalnya Islam gak diserang ya ngapain gua ada di dialog agama, bre? Gua ada di sini itu ya untuk membantai semua syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam. Tanya Tepudin Ibrahim, tanya Kosman, tanya Sopi Badut tuh, tanya Ki Ahmad gitu lah. Bang, Gua nggak perlu ada kalau mereka nggak ada. Bang, nggak usah lah kita banyak. Sebenarnya tolak ukurnya semua itu karena di masalah Isa dengan Yesus itu aja. Kalau nggak ada itu nggak ada pertentangan, Bang. Salah bre. Isa itu hanyalah modal penginjilan kalian, Nabi Isa itu. Kalian punya amanat agung. Ya, Kan itu nggak jangan perlu lupa kalian. jadikanlah Iya, semua bangsa muridku. Kalian punya Lukas 14 nomor 23. Paksalah Ya, semua itu orang kan untuk dong. masuk ke rumahku karena rumahku harus penuh. Kalian punya 1 Itu hak Korintus kami 9:22. Dan kepada orang-orang yang tidak menggunakan hukum Taurat, aku akan pura-pura untuk tidak menggunakan hukum Taurat supaya aku sama seperti mereka sehingga aku bisa memenangkan banyak jiwa. Itu kenapa kita nggak berhenti tuh di situ, bre. Lu tahu Herdi, apa tujuan Herdi ada di sini? Oh, untuk memurtadkan semua umat Islam dan menyembah Yesus. Ya berbahagialah kita, Bro. Berbahagia Itu kebenaran yang ada, Marco Polo. Berbahagia Gitu. lu kiper suruh makan babi. Iya iyalah. Ya lu aja yang makan Berbahagia babi kita. nyuruh-nyuruh orang lain lu. Bang Hendi, kalau Bang Hendi udah terbiasa nggak makan babi, kan nggak masalah juga, jangan makan. Emang apa salahnya? Tapi kan dilarang. Abangnya dilarang, Bang. Dilarang makan babi lu makan. Iya sudah, jangan makan, Bang. Kalau dilarang, terus semua tergantung Abang. Bro, Amir, ngoroknya kayak siul katanya. Bro, tadi lu bilang kasih Ya. musuhmu. Gimana? Bro, itu kalau itu perampok itu musuh atau bukan itu perampok? Oh, Pak Robert yang ngorok, Deng. Maaf, di mute Pak Robertnya, Pak Amir tolong. Marco Polo itu Iya, kalau enggak ini enggak. Marco Polo. Lanjut teman yang lain dulu. denger dulu Yang satu lanjut kali teman yang saya lain. satu kali. Marco Enggak, Polo. lanjut dulu. Marco Polo itu Teman kalau yang lain perampok dulu, itu lanjut. dengerin dulu. Itu perampok musuh atau lawan? Musuh atau kawan itu perampok? Lawan. Lawan. Berarti perampok harus dikasih gitu ya. Ngapain dikasih perampok, Bang? Ya kan kasihlah musuhmu. Bang, pakailah hikmat itu sedikit. Aduh. Gimana sih lu? Saya tanya ulang, perampok itu musuh atau teman? Perampok. Musuh. Musuh. Coba Ya. kasihilah musuhmu, artinya kasihilah perampok, betul? Iya, mengasihi dia bagaimana caranya? Caranya mengasihi perampok bagaimana? Caranya Iya. memberitahu kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ya lu masih bisa Itu dakwahin dia kok. memberitahu, bukan mengasihi. Lu mengasihi itu ada sesuatu yang dikasih. Iya. Ayo dong. Ya, jangan verbal gitulah. Kok semua dia nggak Maksudnya tahu jadi- kalimatnya? Enggak, maksudnya yang lebih ngerti perkataan Yesus itu Yesus atau lu sih? Bang, kita ini dikasih hikmat juga, Bang. Dikasih berhikmat, Kang. Jadi Ya, lu mau gunakan pakai hikmat lu atau hikmatnya Yesus? Ih. Kan Yesus sudah kasih hikmat, dia kan mengajarkan kasihi musuhmu, musuh yang bagaimana? Ya dikasih hikmat. Hikmatnya bisa kita lihat nggak di dalam perjanjian baru? Bisa. Ya udah, pakai yang udah tertulis. Bang gini, Bang, Mas, kasihilah musuhmu. Bukan berarti ada orang yang membunuh kita langsung menyerah begitu, bukan juga. Ya bukan menyerang, mengasihi. Iya, adalah musuh sebenarnya. Dia mau rencana mau bunuh kita. Ya jangan dikasih dong, mengelak dong. Bre, kalau gua orang Kristen, ada orang mau bunuh gua nih dalam nama kasih ya, gua akan bertanya begini, yang mau bunuh gua, apakah lu lebih membutuhkan gua mati atau membutuhkan uang gua? Mana yang menurut lu lebih berharga? Terus kalau perampoknya ngomong, ya lu mati terus duitnya juga buat gua. Oh, kalau itu yang lu mau, ya silahkan. Itu kasih. Kalau Marco Polo kalau ada perampok dia khotbah dulu. Hai perampok-perampok yang datang ke rumahku, kembalilah ke jalan yang benar. Janganlah Bukan kau begitu merampok. juga, Bang. Kata perampok, emang gua pikirin, bukan itu yang gua butuhkan. Aku butuh hartamu. Ya dikasih aja. Kalau kita butuh lawan. Kasih aja katanya. Dan itu kalau yang nyata itu kalimat belum beres udah hilang gitu nyawa itu Bang Andi. Hai Iya. perampok gitu deh.
Kata perampok, Gini. siapa lu? Enggak. Ini bukan gereja. Enggak. Saya datang Saya mau jelaskan. merampok. Ini bukan gereja, kata dia perampok. Ajaran Tuhan Yesus itu kasihlah sesama manusia. Berarti kalau kita sudah saling mengasihi, nggak ada perampok, Bang. Ya buktinya masih ada. Ya, apa boleh buat? Apa boleh buat? Boleh buat. Yesus lu pas ngomong kayak gitu, maksudnya gue tuh nyadar nggak sih bahwa Iya. nggak akan semua Kristen gitu loh. Enggak gini, Bang. Kan kita manusianya yang tegar tengkuk. Jadi mau dimapain? Kan sudah saya bilang tadi, baru 2 orang aja manusia. Itu baru 2 orang itu loh. Iya. Baru Adam dan Hawa itu loh. Bayangkan dulu baru Inilah- Adam dan Hawa melanggar. Inilah kenapa Marco Polo Islam itu ada untuk memberikan keselamatan dunianya juga gitu loh. Karena Yesus itu lupa mengenai keselamatan dunia. Islam lah menghadirkan keselamatan dunia dan akhirat. Kalau abang bapak Gimana lu tahu lu selamat di akhirat kalau di dunianya saja tidak terbukti kan gitu. gini Bang, kalau framing abang begitu ya sudah, silahkan. Kan saya sudah bilang tadi. Saya, Aduh, Bang, enggak, gini Bang. Si Denny, Marco. Saya sebelumnya, si Denny enggak. ngomong terus. Si Denny, mute Den. Saya sebelumnya, Di mute dulu bang. Mau ngomong bang, seumur silakan bang. hidup saya, Kasihan Marco Polo itu dari tadi. Kasihan Marco Polo itu menginjili perampok. Kasihan dia. Gitu. lanjut dulu, istirahat dulu. coba kasih dulu Marco Polo mau bilang Dan. Kenapa Marco Polo? Tunggu Dan. Tunggu dulu Dan, nih Marco Polo dulu. Lu kan baru datang bisa nunggu masih lama. Mar, kalau iya Mar, ngomong Mar. Udah jadi lupa kita apa yang mau kita bilang. Lanjut dulu. Lupa dia. Tuh, Dani sih. Enggak, yang lu ingat tadi kalau ada perampok lu mau injilin perampok. Hei perampok, kembalilah ke jalan yang benar. Janganlah kau merampok. Kata perampok, emang siapa lu? Gitu kan gitu. Gimana tuh? Caranya gini Bang, Caranya gimana? mengasihi itu, enggak. Cara mengasihi itu, kalau dia mau merampok ya kita laporkan. Masih sempat lu melapor? Udah Ya, jelas-jelas maksudnya kalau mengasihi dia- musuhmu kok bukan melaporkan musuhmu. Bang, kasih itu ada, bukan ibaratnya secara literal itu diartikan Bang. Kalau ajaran kasih itu dipraktekkan ketika ada orang mau merampok di rumahnya Bang kita Marco Polo. Selamat malam Bang Marco Polo. Ya malam. Maaf, permisi. Ya kenapa? Aku mau merampok Bang. Yaudah silakan. Rampok di atas, di bawah atau di mana? Silakan. Hati-hati ya. Jangan sampai hati jarahannya jatuh gitu. Hati-hati di jalan. Nah, ada ongkos pulang, nah, Marco Polo kasih lagi duit untuk ongkos pulang, kayak gitulah. Jadi semakin subur perampok ini, makin banyak perampok. Sasaran empuk, Kristennya sasaran empuk Nah, jadi. setelah perampoknya udah selesai, aku balik ya bang. Iya, cium tangan dulu nah. Bukan, Iya, yang punya rumah cium tangan ya Guru ya. kasih. Itu baru kasih namanya. Ya, aduh, Itu setuju. bang Marco Polo. Iya. Kasih ongkos Boleh pulang lagi. saya menanggapi? Boleh bang Dani. Salah. Terima kasih. Jadi begini, saya sebetulnya sudah dari tadi dengar, bahkan sudah banyak komen saya di situ. Saya bilang sama Marco Polo, sebetulnya kita lagi mengajarin memberikan mutiara kepada babi. Ya Allah ya Allah ya Anak Karim. buahnya Mikana ini. saya sudah dengar itu. Anggotanya ikan. Saya mendapatkan memberikan. Jangan-jangan nanti kita dimakan mengajari- Bang Andi. Iya bisa jadi. Karena itu. Ntar kami Jadi kan dimakan saya kan lagi, sudah- Bang. Saya kan sudah sering dengar ini. Jadi saya bilang. Ntar kami sebetulnya dimakan kita lagi. semacam Bahaya ini. Host, memberikan nanti kita dimakan. mutiara kepada babi, gitu. Tapi Kan kenapa- pertanyaan kalian banyak sekali tadi saya dengar. Tapi kenapa? Maksud kalian itu gimana? Yang mutiara itu pemikiran kalian, bukan apa yang tertulis. Gitu maksudnya. Iya. Mutiara ya. Mutiara apa itu Di bang? Mutiara. Alkitab pun yang kami berikan, kamu tetap aja diserempetin gitu, langsung dibalas dengan ya argumen-argumen kalian. Itu sudah sering saya dengar. Kalau saya kasih Apalagi data tentang- mutiara bagaimana bang? Kalau saya kasih data Saya mutiara di ditanya. Bible, Anda bantah nggak? Kalau kasih? Apa? Dimakan lagi. Ya, saya Jadi kasih ya. gini. Saya kasih data Data mutiara di Bible, mutiara. mau nggak? Data mutiara apapun kamu berikan, bagi kami orang Kristen ya,
apa yang namanya pengajaran yang tertuang dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama sebagai ajaran maupun perjanjian baru sebagai tuntunan, itu semua kami yakin. Iya, udah Bang, Kami langsung aja percaya. tak kasih mutiara Ya satu. udah coba kasih mutiaranya Bang Andi. Kasih mutiaranya Bang. Tak kasih satu mutiara ya, dengerin baik-baik. Yohanes 17:3 ini mutiara nih. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ini mutiara nih. Abang tolak nih apa dikasih ke babi nih? Yohanes berapa? 17:3. Anda terima atau dikasih ke babi? Pilih. Buka Cepat, dulu dia. cepat. Ya, iya dong. Yohanes 17:3 dikasih ke babi apa Anda terima? Jangan terlalu Memberikan dekat, kami Bang. buka. Nggak ada yang namanya Abang diterkam piktol. nanti. Iya, Abang iya, dikira iya. babi tadi. Iya. Iya dong. Siapa bilang nggak mau buka? Ya buka Yohanes 17:3 dikasih ke babi apa dikasih kemana nih mutiara ini? Bahaya. Bahaya ini. Nggak ada bahayanya. Kalau 17 kalian ya, apa tadi artinya? pikir kita babi, kalian kan makan babi. Bahaya ini nanti kita dimakan sama kalian. Oh, lebih enak. Izin dulu. Itu bahaya banget nih. Bang Dani. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini siapa? Siapa? Bapak. Yesus. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Anjir. Salah di mana, bro? Artinya Dikurang-kurangin, mempelintir-pelintir perkataan Yesus demi kebenaran lu sendiri dikurang-kurangin. Biarin dulu. Diulang bang, diterangin lagi bang. Diulang lagi bang, diterangin bang, diulang. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal. Ya, Ngerti nggak hidup yang kekal? ya terusin aja bang, ngomong aja. Yang abadi. Hmm. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa yang salah? Engkau itu siapa bang? Engkau? Nah, itu baru Apa benar. yang salah dari sini? Ya nggak ada yang salah. Berarti ini mutiara atau bukan mutiara? Kami imani bukan hanya mutiara. Oke. Yang kami imani. Berarti kamu tidak mengimani Yesus Tuhan. Siapa bilang? Nah ini barusan Tidak Anda mengimani ngomong Yesus utusan. Emang Yesus utusan di situ? Apa Tuhan? Aduh. Jadi ini di dalam siapa satu-satunya? Nah, gimana itu? Coba babi lagi nih, dikasih ke babi nih. Nah, mutiara ini dikasih ke babi apa kasih kepada siapa nih? Coba baca lagi. Apanya? Baca lagi coba. Iya, saya tahu. Udah bubuk lah dia lah. Kamu kan memutar otak saya bahwa Yesus itu Tuhan, utusan, tak? Nah, itu tertulis Saya begitu, tahu. Bang. Nah, itu tertulis begitu. Iya. Terus kenapa? Ya berarti Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Siapa bilang dia bukan Nah, Yesus Tuhan? yang ngomong barusan. Aduh. Anda udah baca. Bang Andi Bang? makanya. Aduh. Bang Andi jangan ngasih mutiara ke babi, nggak dipakai. Siapa bilang? Oke, ini namanya lu kena nih mutiara kasih ke babi nih. Ini lu kena Coba sendiri baca loh. dari awal loh. Inilah hidup yang kekal, hidup Ya. yang kekal, abadi. Terus? Tahu nggak? Hidup yang abadi itu memang nggak ada kepada siapa sih? Hidup yang kekal itu apa? Tanya. Terusin. Nah, Ya hidup Ikhwan, yang aku mau kekal itu closing ada ya, kepada pindah siapa? ke Bang Handi Salebes ya. Ikhwan Fisabilillah. Lanjut Bang. Iya. Jadi hidup yang kekal itu menurut Yesus apa, Bang? Iya, saya tanya sama kalian, hidup Lu yang kekal nanya. seperti apa sih? Ya hidup yang kekal itu apa di situ tertulis loh, jelas loh. Gak usah diputar. Hidup yang kekal itu siapa? Mengenal Engkau satu-satunya. Ya dia sendiri. Ini namanya Ya benar-benar. Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Oh, di sini yang utusan Dia itu siapa? hidup yang kekal. Yang utusan Bukan siapa? lo, bukan gua. Iya. Yang utusan di situ siapa, Bang? Nah, sekarang siapa yang babi di sini siapa? Nggak tahu nih Mutiara Lu, ditolak. lu kali ya. Loh, gimana sih, Bang? Loh. Jelas kok. Anda yang mengatakan Di sini nggak ada babi Yesus kok. satu-satunya. Semua di sini nggak ada Kalau babi. Lu kan satu-satu itu ada bertanya, berapa siapa yang oknum? babi? Abang, kalau satu-satunya itu ada berapa oknum? Begini, inilah yang Begitu? sering. Ya, kalau cara Itu begini. kan abang mau berasumsi, berarti anda Tidak ada menolak asumsi di mutiara sini. dong.
Tidak ada asumsi, kalian aja yang mau belok-belokkan. Enggak, kan Kayak dalilnya tadi, satu-satunya hukum kasih. Tuhan yang benar Saya- adalah Engkau. Saya ketawa Nah, loh, satu-satunya kalian itu bilang ada berapa perampok oknum? itu dikasih. Saya Ya ketawa. udah, jangan pindah dulu, jangan pindah ke Otak perampok. Kalian konyol Woi, banget iya. seperti itu. Bang, satu-satunya itu ada berapa oknum? Satu-satunya Allah yang benar. Ya, berapa oknum di situ, Bang? Berapa oknum? Ya, Satu oknum kok. ya satu oknum. Bapak dan Yesus berapa oknum? Satu. Mutiara. Siapa bilang dua? Mainkan Bang Andi. Siapa bilang Halo, dua? halo. Jangan Halo. ya. Tunggu Bang Ya, Andi. ntar dulu Marco Polo. Siapa bilang dua? Enggak. Saya Yang mau tunggu kami dulu. imani, Enggak. yang kami yakini, dia itu adalah satu. Kenapa? Bukan Yesus Yohanes. mengatakan dia dua. Enggak. Dari mana? Itu Enggak akan pernah. Engkau Enggak akan pernah. satu-satunya. Siapa Dan bilang Yesus aku, itu dua? dan aku utusanmu. Berapa oknum di sana? Aduh, kalau si Yesus inilah mengatakan mutiaranya Anda Yesus buang, yang kan? diutus, kan Mutiaranya Yesus Anda tidak buang. mengatakan ya aku diutus Yesus. Mutiaranya Anda buang. Gimana? Gimana Apa sih Yesus abang mengatakan ini? aku diutus Yesus? Bang Kan enggak di Marco situ. Polo ini teman kita buang mutiara dia. Aduh, gimana itu? Enggak. Izin dulu. Saya mau keluar dulu ya. Sebelumnya makasih kalau ada salah kata tadi. Iya. Mutiara. Jam dong. Iya Mutiara. Aduh, iya Marco Polo kok Mutiara. Hai Bang Dani. Bro Dani, Shalom. Iya Marco Polo, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semoga hidayah sampai kepadamu. Selamat melanjutkan aktivitas. Marco Polo. Shalom. Shalom. Selamat malam. Terima kasih sekali dari saudara-saudara. Ini kembali lagi ke Kenapa itu Yesus mengaku Saya Bapak ingin adalah Tuhan, ya? klarifikasi yang namanya. Nggak usah Pak Dani, nggak usah ke Mutiara dulu. Nggak usah, jangan pindah topik. Ini dulu. Enggak, Itu jangan. saya terus terang kebelet dengar kata-kata kalian perampok Nggak dikasih usah, dari mana. jangan pindah dulu ke situ. Konyol otak kalian. Jangan pindah dulu ke Perampok dikasih situ. Perampok berhadapan dengan kriminal, bro. Jangan dulu pindah ke situ. Yohanes 17:3 ini. Iya, Itu berapa tidak ada yang oknum? Yohanes 17:3 berapa oknum? Tidak ada yang salah. Yohanes 17:3 berapa oknum di situ? Satu oknum. Jadi Yesus mengutus Yesus. Kan tidak berkata seperti itu. Tadi Terus kan yang- saya sudah bilang, apa perkataan Yesus saya diutus oleh Yesus? Kan tidak. Berarti ada dua dong oknum kalau Yesus nggak mengutus Yesus. Tidak ada. Yang mengutus Yesus itu siapa? Begini, bro. Ya, mutiara lagi. Dilempar lagi kepada babi mutiaranya. Coba deh baca. Apa sih Apa? maksud daripada Yohanes 1 ayat 1? Bang Handi, enggak, jangan Bang. lempar mutiara kepada babi. Apa pasti sih? ditolak. Baca sih. Baca Yohanes dong 17:3, Yohanes Baca 17:3 dong dulu. Yohanes 1. Kenapa Baca ada dong Yohanes pindah? pasal 1. Kenapa ada Siapa pindah? itu? Kenapa pindah Yohanes Bukan. 17:3 dulu? Kalian berdalil, saya punya dalil. Oh, berarti Yohanes 17:3 dihilangkan dulu. Saya tidak mengatakan menghilangkan. Berarti dikasih ke Siapa babi bilang nih. saya mau menghilangkan? Dikasih ke babi. Yohanes 17:3 dikasih ke babi. Iya, memang Oh, kami iya. menyadari. Iya, memang kami Iya, katanya. menyadari. Yohanes Apa yang 17:3 kami dikasih ke sampaikan babi. ini seperti Oh. memberikan mutiara kepada babi. Itu saya dari tadi katakan. Pada mutiara loh Kami ini. yang sedang menyampaikan ke Memberikan abang-abang itu mutiara baru kepada babi. datang. Kami yang Jelas. menyampaikan. Yohanes Saya sudah dengar dari 17:23, tadi ini cuma. hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di sana? Hanya satu, Loh, tidak ada dua di sini. nah inilah yang dikatakan mutiaranya Anda buang. Yang satu mengenal Engkau, yang satu mengenal Aku. Ada berapa yang mau dikenal di sana? Gini loh. Babi. Lanjut Bang Andi. Apanya? Tidak ada. Gua aku makan. Lanjut. Kenapa ada kalimat yang menjanggal Allah yang mengutus Yesus? Berarti Yesus utusan. Itu. Berarti Yesus Enggak. utusan. Loh, Utusan dari mana? Yesus dari Allah. mengatakan di dalam Yohanes 8, Aku dan Bapa adalah dua. Jadi abang nggak usah terlalu banyak inilah. Aku dan Mutiaranya Bapa jangan adalah dibuang dua. semua. Nah, aku dan Bapak adalah satu. Tidak ada itu kamu Aku dan Bapa belok-belokkan. adalah dua.
Nggak ada. Ini saya tahu pola pikir kamu semua. Tidak ada aku dan Allah adalah aku dan Mau Yesus aku adalah bacakan? dua. Mau aku Nggak bacakan ada, adalah dalilnya? satu. Mau aku bacakan dalilnya? Silakan. Oke. Oke ya, bacakan ya. Katakan begini. Ayat Kamu- berapa, bro? kamu Ayat berapa? Ayatnya. Di Yohanes 8, Bang. Satu perikop. Mana Yohanes 8? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Mana Yohanes 8 ayat berapa? Nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti berapa? Berapa orang? Kamu jangan belok-belokkan begitu. Saya tanya dulu. Kalau Jangan. Yesus itu Nah, tidak seorang pengertian bukan diri, seperti dengar. Kalau Yesus Nah, itu saya tidak tahu pola. Suma, Ya saya sudah sering dengar loh di YouTube. Jangan Ya kamu belok-belokkan ampun. begitu ajarannya. Dari mana? Inilah Supaya kamu mutiaranya berpikir kamu bahwa buang. Ada dua Sekarang dalam satu ini. saya tanya Tidak. sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Kalau Anda tidak seorang diri, berarti ada yang Dengar. menemani Anda, kan? Baca Betul? dulu kamu bro, baca dulu baru kau bersanggah, baca dulu. Kamu nggak Tahu saya, tapi baca saya dulu. tidak Sekarang saya tahu tanya sama polanya si Suma kalau ini. saudara tidak seorang Tidak diri, ada berarti itu. ada yang menemani Anda, betul? Bukan begitu. Tidak ada cerita ini, tidak ada yang namanya teman. Dikatakan aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti ada yang menemani, kan? Iya, tapi bukan berarti dia mengatakan bahwa dia itu ada dua di situ. Buset. Kalau dia tidak Memang seorang dia diri mengatakan berarti dua. dia lebih dari seorang. Kalau dia tidak seorang diri berarti dia lebih dari seorang. Ini mutiara Anda buang, akal Anda juga Anda buang. Ayo. Pemahaman Babinya yang dimakan. Ya, dengarkan. Saya lanjutkan datanya. Saya lanjutkan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Siapa dia? Bapa, Tuhannya Yesus. Nah, kalau Ya, kata Itu perkataanmu, Tuhanmu Yesus. Lah, Bapak itu apa, Bang? perkataanmu. Bapak itu apa? Saya Bapak itu tahu apa? pola pikirmu. Enggak ada Bapak itu itu Tuhannya apa? Yesus. Bapak itu apa? Dengarkan dulu saya. Bapak itu apa? Begini Suma. Kami mempercayai nama Allah Bapa di dalam Ya, Yesus saya Kristus. tanya sama Kamu Anda. tidak boleh belokkan. Itu iman kami. Mutiaranya Anda buang, Bang. Tidak Saya ada tanya. mutiara yang kami buang Dengarkan. kepada diri kami sendiri, tetapi Dengarkan. kami membuang mutiara kepada kalian seperti kepada babi. Sama, saya juga kembalikan ini. Ini datamu sendiri, kami Data buang sendiri. ke Apa Anda, yang Anda dikatakan? menolaknya. Gitu loh. Tidak ada yang saya tolak. Nah sekarang Satu kalau ayat begitu, pun. kalau Anda tidak menolaknya, saya tanya kepada saudara, Bapak itu apa? Iman kami mengatakan itu. Iya, Bapak itu Allah apa? Bapa. Iya, di Bapak dalam itu Yesus apa? Kristus. Dengarkan saya, Bung. Bapak itu apa? Itu yang disebut apa? Bapak. Kenapa Apa ini? mau telusuri Bapak? Bapak itu apa? Bapak itu jambu, mangga, orang, manusia, malaikat, atau apa itu Bapak? Manusia. manusia itu bapak. Waduh, Bapak itu Theos. Theos Jadi gini itu cuma. dewa. Jadi ketika Yesus mengatakan Kamu Bapak nggak usah meracuni seperti itu sama itu halnya dengan kami. dengan dia mengatakan Tuhan Kalau Anda tidak meyakini, nggak usah Anda mau campur. Aduh. Kami juga ada banyak pertanyaan tentang Al-Quranmu loh. Ini jelasin dulu Banyak. ini. Dan Kalau dalam kami kitab bertanya Tauratmu Al-Quran, ada boleh lah. tertulis, kan tadi saya Dimana-mana mengatakan kan ingin Anda sebagai membuktikan apologet, dimana-mana bahwa Yesus dan yang Bapa dibahas itu tuh dua. Alkitab Dan terus. di dalam Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Hmm. Benar tidak di situ tertulis dua orang?
Oke. Oke. dua orang berkumpul di dalam namaku di situ aku ada. bukan ke situ. Di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang di situ disebut? Dua. 2. Nah, kita jabarkan. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. 1, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa saksi di sana? 2. Coba. Terus Ada berapa saksi di sana? Saya tanya samamu. saksi ya dia sendiri. Tadi Yesus mengatakan kesaksian 2 orang adalah sah. 2 loh. Akulah yang bersaksi tentang diriku 1, dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku. Berapa saksi di sana? Dia sendiri ada 2. Ya 2, bagus. Mulai waras. Lanjut Bang Andi. Kenapa? Kenapa? Dia sendiri tapi ada 2. Gimana sih omongan lu, Bro? Dia sendiri tapi ada 2. Gimana sih kamu ini bahasa Indonesianya? Iya. Dia sendiri. Tapi ada 2. Yesus sendiri dan Bapaknya. Berarti ada 2. Dia di dalam aku di dalam dia. Itu yang benar. Ngerti? Ya, oke, baik. Jadi Kebenaran ada di dalammu. Kalau kebenaran di dalammu, berarti dia di dalammu. berarti ada Bapa di dalam diri Yesus. Ya, Ada Bapa di dalam itulah diri Roh Yesus. Kudus. Itulah Roh Kudus. Kok Tahu Roh Kudus? Ada Bapa di dalam diri Yesus. Islam tak mengerti Roh Kudus. Kalau tidak ngerti Roh Kudus, jangan. Apa itu Roh Kudus? Kalau di dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu apa? Kalau tidak ngerti Roh Kudus, jangan bahas. Ya justru saya bertanya karena saya tidak ngerti. Karena yang saya tahu Roh Kudus itu bahasa Al-Quran. Coba kau tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Yunani. Coba. Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Cuma Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? bukan kamu tidak mengerti. Memang kamu tidak mau Enggak. mengerti. Karena Di dalam pemahaman itu tidak di dalam sembarangan, pemahaman bro. kami umat Islam, Roh Kudus itu berasal dari Al-Quran. Al-Quran dari Al-Quran lah kata Roh Kudus itu kalian curi. Ya ampun, sudah kapan? Lalu dari mana? Lalu dari mana kalian mengambil kata Roh Kudus? Dari mana? Memakai logika. Oh iya, Nah, wahai pencuri, kutanya sama kamu, wahai Paluka. Paluka jangan, kutanya sama kamu. Dari mana kamu mengambil kata Roh Kudus? Dari mana? Ngomong terus ini. Kalau ini pencuri, diskusi makin turun. dari mana kamu mengambil kata Roh Kudus? Dari mana? Kamu punya roh enggak? Nggak usah Saya nanya. tanya, dari mana kamu merampok kata Roh Kudus? Tubuh kamu punya roh enggak? Saya tanya, dari ditanya mana kau apa? mengambil kata Roh Kudus? Tubuh Mana kamu ngambilnya? punya jiwa enggak? Weh, Gak gimana? nyambung kamu, mutiara, babi yang makan mutiara. Dari mana kamu mengambil kata Roh Kudus? Betul kan? Dari mana kau Ya, ambil dari kata mana? Roh Kudus? Dari mana? Mana? Kami tidak perlu mengambil kata Roh Kudus. Lalu kenapa? Tetapi dengan iman kami, bagaimana kami mengambil mendapatkan dari Roh mana Kudus? kata Roh Kudus itu? Nah, itu tidak perlu kami mau ceritahu kami ambil dari mana perlu. kata Roh Kudus. Dasar pelukat. Bagaimana Dasar ceritanya pelukat. kau membahas? Kami tidak perlu Kamu katakan cerita kami tidak ngerti kata Roh Kudus, Roh Kudus padahal itu dari Roh Kudus mana? itu adalah bahasa Al-Quran. You yang merampok bahasa Al-Quran, terus you mengatakan kami yang nggak ngerti Roh Kudus. Aduh, ini namanya betul-betul pengikut Paulus yang setia. Coba kamu cari Roh Kudus di Bibelmu di mana? Coba cari Roh kata Roh Kudus dalam Bibelmu apa? keluar. Dani. Kalau Roh Kudus itu kamu ambil dari Al-Quran di abad ke-8, di abad ke-7. Nah sekarang di abad sebelum Al-Quran itu muncul, Roh Kudus itu disebut apa? Roh Kudus disebut apa? Iya. Iya, ikuti aja itu otaknya itu meong itu. Nggak tahu dia. Punya ilmu diam aja, tidur aja sana nggak punya ilmu. Makanya jangan kau katakan kita nggak punya ilmu. Kita lebih paham Bible dari kalian. Roh Siapa Kudus itu bilang? adalah bahasa Al-Quran yang diambil Buat apa? lembaga kitab Indonesia Begini, untuk Cuma. nipu-nipu kalian. Ayo. Kamu bilang paham, boleh jadi kamu paham, betul kamu paham. Tapi kalau pasti. tidak yang benar, percuma. Gimana? Gimana apa sih? Percuma.
Tercuma gimana? Dani sebentar Bang Jawa. Dani diam dulu, diam. Kami memahami Coba Alkitab kamu itu. tunjukkan di mana ada kata Roh Kudus di Biblemu, di mana original teksnya, di mana Roh Kudus original teksnya di mana? Di mana? Apanya? Cepat cari. Original teks. Iya, Kenapa? cari. Di Alkitab memang nggak Iya. ada. Ya nggak ada. Emangnya di Alkitab nggak ada? Nggak ada. Coba cari di Hebrew atau Yunani di mana? Di kitabmu yang original, katanya original itu. Mana? Cari cepat. Ngambil Roh Kudus. Cari. Kenapa? Bilang lagi Alkitab kami Kalian itu palsu. hanya korban pembodohan Bible. Paham? Tidak ada korban pembodohan. Hei, kalau kami korban pembodohan, Buktikan di mana kamu dapat kata Roh Kudus itu selain daripada diterjemah? Dari mana kalau asalnya kami itu? dikatakan pembodohan, ada 3 Lu cari dulu, jangan banyak ngomong. Lah, Cari dulu. Kan memang Cari. Yesus mengatakan akan banyak orang yang tersesat oleh karena nabi palsu, pengajar palsu. Salah satunya Anda palsu. Oh enggak dong. Kalau saya Oh, penyembah iya. manusia boleh. Itu palsu, Boleh sesat. Anda mengatakan seperti itu. Sekarang ini aja sederhananya. Dari mana kalian ambil kata Roh Kudus? Ini aja dulu supaya kita Iya. tahu bahwa siapa yang jadi korban tipuan di sini. Ya, coba ini dulu, jangan pindah Ayo. topik. Cari. Jadi, begini ya, kalau mau ambil kata Roh Kudus, boleh saja kamu bilang saya tidak tahu. Ya di mana Saya ngambilnya? Di mana? Tunjukkan Saya tidak tahu. dalilnya dalam Tetapi original text kami kita di dalam mana? Alkitab kami dituntun oleh Roh Kudus. Ya di mana? Di mana? woi? Di mana? Di mana? Di Mana mana kata ngambilnya? mana itu kata Roh Kudus di mana? Oh, Di mana? Cari di maksudnya Bible. tertulis dalam Alkitab. Ya Ya. betul. Di mana Cari. itu tertulis di original text? Roh Kudus itu tidak tertulis di Alkitab. Ya terus ngambil dari mana? Hah? Ngambil dari mana kalau nggak ada di Bible? Fungsi daripada Roh Kudus. Saya nggak nanya fungsi budak. Dari mana ngambilnya? Iya, tunggu. Saya mau jelaskan. Ada tertulis di Alkitab Roh Kudus? Ada? Nggak ada. Di original teksnya nggak ada. Nggak ada. Di terjemahan di Indonesia ini aja yang ada karena mengambil dari Al-Quran. Bro, sejauh itu kalau nggak ada Roh Kudus itu yang tidak nampak menjadi nampak. Saya nggak nanya pengertiannya. Itu hantu, itu hantu, tuyul itu namanya. Yang saya tanya, kata Roh Kudus yang kalian gaungkan itu, kalian rampok dari mana kata itu? Rampok dari mana? Dari Alkitab. Roh Kudus. Mana datanya? Dasar tuyul, Datanya mana? Sebentar Bang Joma. Datanya tukang mana di Bible? tahayul. Datanya mana di Bible? Datanya mana? Tunjukkan. Di mana? Biasa. Tunjukkan Roh Kudus di Bible mana? Mana? Di mana? Coba Kejadian sampai Wahyu mana? Roh Kudusnya mana? 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 Buruan cari. Cari, jangan banyak ngomong kau. Cari. Cari tuh, cari. Kita ada di perjanjian baru. Di mana? Di mana cari? Jadi mereka kan klaim bahwa Roh Kudus itu dari Ya udah kamu cari di Bible-mu mana Roh Kudus Kalau bukan mana? dari Al-Quran berarti dari original teks kitab Anda. Nah, untuk membuktikan itu yuk silakan. Mari kita lihat Ya. di mana itu. Di mana itu? Ayo. Cari. Cari, berdua cari, buka Bible-mu di situ. Original teksnya mana? Roh Kudusnya di situ. Mana? Jadi kamu Nggak usah jadi kamu, cari dulu. Cari. Roh Kudus. Cari dulu di Bible-mu, cari. Kalau sudah dapat Berbahagialah kamu. Kalau sudah tidak ketemu baru kau ngaku saya nyolong gitu loh. Berbahagialah Bang, kamu. itu yang kamu baca itu terjemahan di mana kata Roh Kudus itu ambil dari Al-Quran. Original teks dari Roh Kudus di dalam kitab itu di mana tertulis? Kucing. Bro, saya sudah mau baca kok kamu nolak. Kenapa? Itu Dari mana? Dari terjemahan Al-Quran. tuyul. Terjemahan yang baru dibuat tadi pagi. Sejak kapan Alkitab kami nyuri dari Al-Quran? Ya Yang abad sejak 8 ada sama kata abad Roh 1. Kudus, sejak ada kata Roh Kudus di dalam kitabmu. Ayo. Original Kalau teksnya. kata Roh Kudus itu asli dari kitabmu memang, tunjukkan original teks kitabmu yang mengatakan Roh Kudus itu. Mana? Betul itu itunya. Ayo tunjukkan Ayo. orinya, bukan Silakan, terjemahan. Bukan terjemahannya orinya. Iya. Kamu mau minta itu kitab yang dari buatan Yunani itu kan? Iya benar. Nah, Iya. itu kan? Iya.
Satu KP lo, kenapa? Kurang tuh Alkitab. Mana Yunaninya mana? Kurang tuh Alkitab. Mana? Kami juga kalau mau pertanyakan hafal Ya kamu udah sampai nggak usah, bahasa Arab ngaku aja nyolong ngaku. Siapa Kamu bilang kayak dong? kamu Ya sudah udah, mana? mempraktekkan ajaran Paulus, ya. Kamu cerdik seperti ular. Ngerti nggak ular itu? Setan. Kayak kamu gitu. Loh, ini kamu, aku minta original teks kitabmu, kata Roh Kudus itu apa? Apa kamu bisa tunjukkan? Enggak. Kenapa? Karena kitabmu mengajarkan terkait pengajaran pemberitaan tentang Yesus. Mau kau beritakan secara jujur ataupun palsu, aku tetap bersuka cita. Oke? Apa itu Jujur atau palsu? palsu? Palsu itu apa? Palsu itu bohong. Ya, Ngerti? kayak betul bohong kayak Nah, kamu. berarti kamu lagi sedang berbohong ini. Kamu sedang Kayak kamu berbohong membohong-bohongi mengajarkan Alkitab tentang kami, kan? Yesus. Kamu sudah Siapa mengakui. bilang? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, kami tidak ngerti tentang Roh Kudus tadi tuduhanmu. Padahal Roh Kudus itu adalah kata yang ada dari kitab suci kami. Engkau mengatakan tidak itu dari kitabmu. Tunjukkan original teks kitabmu yang tertua itu menuliskan Roh Kudus atau Roh Jadi Setan. kamu Coba. klaim, oke, sekarang saya mau ikuti logikamu Ya ya. nggak usah ikuti, cari dulu. Kalau nggak dapat baru nyerah dulu. Saya mau- Nggak usah saya mau ikuti. ikuti. Nggak bisa pindah topik. Kalau mengatakan Roh Kudus Nggak dari bisa. Al-Quran. Nggak bisa, cari dulu. Nggak bisa pindah topik. Kalau nggak dapat Ini nyerah nggak dulu. baca. Cari dulu. Cari dulu. Original teks Bible-mu di Yunani, cari bahasa dulu. Indonesia itu. Nah, itu bahasa Jangan Indonesia. Cari Jangan dulu. bacakan itu kitab yang baru ada tadi pagi. Demikianlah sekarang. Cari dulu Roh Kudus. Cari dulu Roh Kudus. Kristus Yesus. Gua kasih tahu aslinya ya, namanya Parakletos. Cari dulu, Parakletos. Woi, Parakletos. Woi, Telah Parakletos. memerdekakan kamu Woi, dari Parakletos. dari Parakletos. Gak mempan, data-data palsu kayak gitu gak mempan bagi kami. Ya, ini Data kamu. palsu. Kamu bilang palsu, nak mempan. Data palsu, aku minta original teksnya mana? Saya Coba. juga dari tadi memaklumi kita itu memberi mutiara kepada babi. Saya Nah, sudah ini bayar dia nih Babi babinya. kamu, yang babi itu kamu, kau ngerti nggak? Kau makan babi di dalam darahmu itu mengalir zat-zat kandungan babi. enak loh babi. Babi itu enak loh. Nah iya makanya enak kalau dimakan. apa yang kamu makan, dengarkan saya, apa yang kamu makan itu yang kamu sifati. Makananmu itulah yang mengorbitkan untuk pribadianmu, ngerti nggak? Nah makanya kau yang pantas disebut babi itu kau. Nah, jadi haram kan? Haram. Nah, Ngerti keluar nggak? dari mulutmu itu yang haram. Yang pantas disebut babi itu kamu. Kenapa? Kenapa kamu disebut babi? Karena orang tuamu makan babi. Saripati babi yang ada di dalam tubuhnya menjadi sperma dan itu adalah kamu. Saya juga terus terang ada banyak pertanyaan tentang Al-Quran. Betul nggak? Enggak, saya jawab dulu. Saripati babi yang ada di dalam tubuh bapak punya saudara lahir kemudian menjadi kamu. Betul nggak? Ente sendiri terlalu banyak membahas Alkitab loh. Tapi Anda tidak itu kan Ya, namanya kenapa? munafik, toh. Kenapa harus Kenapa? membahas Bible? Kenapa harus membahas Bible? Kenapa? Karena Bible itu Kenapa? adalah alat Dan untuk kenapa kami menipu. tidak boleh membahas Al-Quran? Alat untuk menipu. Oke? Kenapa kami tidak mau membahas Al-Quran? Menipu. Karena kalian tidak mampu membacanya pun tidak Siapa sanggup. bilang? Nah, coba Siapa kau bilang bacakan, kami tidak sanggup? kau bacakan Kami kepada saya mempertanyakan. Al-Quran. Coba kau bacakan Al-Quran kepada saya. Bisa nggak? Bukan, kami mempertanyakan. Nggak bisa, karena Al-Quran itu adalah kitab termaterai. Al-Quran itu kitab termaterai. Baca Ulangan 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang bisa berbicara, bisa membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak sanggup membaca. Itulah Al-Quran, karena kitab termaterai. Berbeda dengan kitabmu. Kitabmu itu dipakai untuk nipu orang. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Begitu ditanya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di mana tertulis di original teksnya di kitab kamu?
Baca di Roma. Nanti kalau Baca di giliran Roma ada giliran ada data di dalam kitabnya yang seakan-akan kami tidak ngerti apa yang dibilang. Kamu Baca akan di paham kitabnya. karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Berarti Roh Kudus itu Anda pakai untuk nipu. Ngerti nggak? Nah, Siapa menipu kamu? nah, kami nggak ngerti. Kamu dari Kami tadi nggak nipu ngerti. saya. Kamu dari tadi nipu orang loh. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Aku sebagai utusan. Ditanya, itu ada berapa oknum? Berapa oknum yang harus dipercaya? Kau tipu kami dengan mengatakan satu. Iya. Lalu kami bacakan Yohanes Allah, 8 Bapa dan nomor Allah. 15, 16, 17, 18. Ada dua saksi menurut hukum Taurat, aku dan Bapakku. Saya tanya, berapa saksi di sana? Satu. Nipu kan? Nah itulah kamu itu sedang mempraktekkan ajaran penipuan. Karena kami Demikian. mengimani Allah Mengimani, Bapa satu. mengimani babi. Baca di Bapak, baca di Kamu tidur Dani, kamu nggak bisa diskusi Dani. tetapi kepada orang Turun aja. Ya, siapa bilang tidak diskusi? Saya Yohanes ingin 17:3 aja kau bantah kok. Begini. Yohanes 17:3 kau Tadi bantah kan kok. kamu, saya terus terang agak ini juga risih dengarnya. Kalau perampok dikasih, itulah ketololan pikiran kalian, saya bilang. Perampok ketolol? itu berhadapan dengan hukum, bro. Oke. Itu perampok. Oke, baik. Oknumnya, siapa Apa bilang maksud kami kasih? tidak Apa ada kembali ke situ? Apa maksud kasih hilang musuhmu? Apa maksud kasih hilang musuhmu? Nah, kamu Apa? mau contoh? Ya contoh. Contoh, itu di Lampung loh. Orang sementara ibadah, terus datang bentak-bentak. Hmm. Apakah si oknum itu mereka hajar? Boleh, mereka hajar boleh sendirian kok dia. Oke. Itu laki-laki ada banyak loh. Oke. Kalian diam kan? Oke. Boleh, saya di situ juga. Saya nggak ada di situ. Hajar. Saya nggak ada di situ. Tapi viral kok videonya. Oke, Saya juga baik. nggak di situ, tapi Oke, viral. baik. Kamu Baik. tanggapi apa? Iya, itu? oke, saya Seperti apa tanggapi. itu? Saya tanggapi. Kasih hilang musuhmu. Iya, saya tanggapi. Diam dulu gantian. Waktu Belanda masuk ke Indonesia bawa Bible, siapa yang melawan? Apa bagaimana? Waktu Belanda masuk ke Nusantara, siapa yang melawan? Belanda itu datang Indonesia menjajah, bro. Ya, bawa apa sekalian Bawa menjajah? Bible. Ya, bawa Bible atau tidak? Belokkan. Bawa Belanda Bible datang atau Indonesia tidak? Itu menjajah. Bawa Bible atau tidak? Belanda datang di Indonesia itu menjajah. Bawa Bible atau tidak? Oh, kami tahu yang bawa Bible itu yang dari Jerman. Riedel Jadi dan bukan Schwarz. Belanda yang bawa Bible ke Indonesia, bukan? Nah, ini ketololanmu. Oh, keluar lagi. Bilang Belanda bawa Bible. Terus Belanda apa datang itu? menjajah loh. Apa itu arti lembaga Alkitab Hindia Belanda? Apa maksudnya itu? Aduh, nggak ada itu loh. Lu nggak ngerti sejarah Alkitab kau itu, aduh. Jangan. Kamu Yang mau coba membangun- balik-balik. Yang membangun gereja di Nusantara siapa? Yang membangun gereja di Indonesia siapa? Waktu menjajah siapa? Siapa? Oi, siapa? Siapa yang membangun? Siapa yang membangun? Kenapa sampai di Belanda? Belanda bawa Bible. Woi, Belanda siapa? bawa senjata tahu. Jadi Belanda nggak bawa Bible gitu? bisa jawab. Yang Belanda datang nggak di bawa sini Bible. itu Jerman, Riedel dan Schwarz. Jadi Belanda Aduh, nggak? Leidecker siapa? Leidecker siapa? Orang mana? India itu bawa senjata di sini. Woi, Leidecker orang mana? Woi, Leidecker orang mana? Orang Belanda, emang kenapa? Oke, orang Belanda yang menambah kata hadap Apakah sama dia Tuhan siapa? berhubungan dengan penjajah? Woi, Aco. lu nggak ngerti kau sejarah Bible ya? Sejarah Bible ini kalau kami di sini Riedel dan Schwarz yang datang bawa Injil. Lembaga Hindia Belanda itu siapa? Lembaga Indonesia. nggak ada Lembaga Alkitab Hindia Belanda sebelum ada LAI tahun berapa? Mana lebih dahulu Alkitab dengan Al-Quran? Belanda itu ya Bible itu diterjemahkan mana ke lebih dulu? bahasa Indonesia dari bahasa apa? Nggak ada itu. Pertama Itu sejarah. kali, woi dengerin dulu baik-baik. Pertama kali Bible diterjemahkan dari bahasa apa? Woi, pertama kali Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai dari bahasa apa? Oh, Ibrani. Nenekmu kiper. Bahasa Belanda. Oh, udah turunin, gak ada ilmu turunin. Aduh.
Pertama kali itu, ya, Bahasa Ibrani. Bible itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dari bahasa Belanda. Ya kalau terjemahan di Inggris juga ada. Pertama Bahasa kali Spanyol budak juga dengerin ada, dulu kamu orang nggak- ngomong nggak pertama usah. kali. Afrika juga ada. Oh, Afrika sini orang ini nggak ngerti Bahasanya Bible, di nggak sana. ngerti sejarah. Di bahasa mana kamu mau sebut itu Bible itu? Ini kesen. Bahasa Ibrani, orang bahasa Belanda kok Ibrani. Iya, itu kan maksud kamu diterjemahkan toh? Dari Diterjemahkan, pertama bahasa apa? Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa apa? Iya, boleh jadi Belanda masuk Indonesia karena mereka datang menjajah. Ya artinya Belanda bawa Bible budak. Ah, siapa bilang? Lo buktinya itu tadi udah ngakui. Ini orang Apa? Di mana bukti dia menginjil? Itu maksud saya. gimana sih ini orang ini kok? Belanda kan orang Hey, Belanda bawa Bible. percaya. hey, nah mungkin dia orang Kristen terus dia bawa Al-Quran, bro. Ya udah akui aja, berarti penjaga bawa yang saya Bible tanya, juga. Yang saya tanya, yang menginjil. Ya menginjil lah Deker itu. Paham nggak Deker siapa? Jauh, bro. Makanya itu Ngerti Bible dia bawa itu. Alkitab boleh, tapi yang menginjil Ya menginjil orang Belanda juga. Kamu tahu nggak bahwa Belanda itu sudah mempraktekkan Bible? oh, itu Ulangan 20. dalilmu. Itu Ulangan dalilmu. Itu dalilmu yang bilang mempraktekkan. Kalau lah, gua bacain saya balik Ulangan tanya, 20 nanti. iya, saya balik tanya. Saya balik tanya, itu Allahu zaman keemasan Indonesia itu. Jadi Tahu kamu nggak nggak kemasan percaya abad bahwa berapa? Belanda sedang mempraktekkan isi Bible? Itu pola pikirmu. Kalau ada dalilnya gimana? Buktinya kami di sini, kami bukan terima sebagai dari Belanda. Kami terima dari Jerman. Enggak, kita nggak tanya kamu, kita tanya Belandanya. Itu buktinya. EGP Kami bicara dengan bukti kamu. loh. Kita tanya Kami bicara kita, bukti. kita sedang berbicara mengenai Kalau ada orang Belanda sebagai orang Bedomes Kristen, tak mungkin dia yang bawa- datang kemudian bawa- mengajarkan bawa- ajaran penjajah di Nusantara ini, yaitu karena inisiatif itu- dari ajaran Bible. Itu pikiranmu. Loh, itu bukan Pikiranmu pikiran sendiri. saya. Pikiranmu Itu sendiri. ada perintahnya di dalam Bible kayak begitu, mau kayak mana lagi? Mana perintah dalam Bible terus dia bilang Belanda bawa? Nggak ada itu. Belanda membawa Alkitab. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 16 itu loh Bang Andi. Iya, ada. Oh, Mau disuapin dia teman-teman Belanda kita orang ini Kristen, supaya dia tahu Alkitab. bahwa Belanda Ini itu kan lagi aneh. mempraktekkan Bible. Apabila engkau baca, dengarkan. mendekati suatu kota untuk berperang melawan, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan bukanya pintu terbang bagimu, maka haruslah semua orang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi. Belanda pergunakan pekerjaan rodi Iya, bagimu pekerjaan dan rodi menjadi hamba. diperkenalkan. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan telah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh semua penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Itu yang dipakai Belanda, bro. Iya, pakai Apalagi Belanda. lu? Itu Apalagi lu? Taurat, bro. Pakai Belanda. Itu Apalagi lu? Taurat. Hah? Kira-kira Suka dengar firman? Itu loh Belanda. Suka Kerja dengar? rodi, istilah kerja rodi dari mana, bro? Istilah kerja rodi dari mana? dari Belanda, Dari mana? Belanda kerja rodi juga mereka menerapkan. Ya ke itulah Indonesia. dari Bible-mu, bukan dari Belanda, dari Bible-mu. Makanya cendol. Udah dibilang dari tadi. Ngaco. Memangnya Belanda menerapkan terus dia Bible itu? Enggak. Ya itu saya baca tadi Kan dipakai tadi kerja rodi. dari- sudah dibacakan begini tadinya dong. pun. Allahu Akbar. Dengar, Masya itu Allah. adalah sejarah ketika Belanda masuk. Memang Belanda menerapkan apa? Kerja rodi. Penjajah. Kerja rodi berdasarkan Bible. Kerja rodi berdasarkan Tidak, Bible. bukan. Nah itu yang tertulis di Bible kerja rodi gimana sih? Kerja rodi berdasarkan Bible. Nah itu tertulis tadi saya baca.
Gimana Ya sih, ampun. Kang? Bible bukan pemeras. Nah itu buktinya kerja roh. Ini Memberikan orang. Allahu Akbar. Aduh. Ih, katain Pak Amir kita turunin bodoh. orang ini nggak punya ilmu, Bang Amir. Turunin lagi nggak punya ilmu. Serius. Tapi ya sudahlah. Saya juga dari Bibelnya tadi mengatakan memberikan maka mutiara kepada kepunglah Habib kalau seperti mereka itu, mau kan. berdamai perintahkan mereka kerja rodi untukmu, jadikanlah mereka budak-budakmu, begitu. Begini, Suma. Saya ada ayat. Kamu kan paling menguasai Alkitab. Saya ada ayat. Mungkin ini cocok buat kamu. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-menyebut perjanjianku dengan mulutmu? Coba. Tetapi kepada orang fasik, Allah berfirman, urusanku karena ini, kamu menggunakan tetapi kitab kepada terjemah orang untuk fasik, Allah nipu-nipu. berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku Sebab kamu dan menggunakan menyebut perjanjianku sebab kamu dengan menggunakan mulutmu? dalil-dalil kitabmu untuk nipu-nipu. Coba. Ini Apa urusanmu? Ini ayat, ini firman. Iya, supaya orang-orang Indonesia khususnya Apa Islam itu nggak tertipu. Itu Apa urusanku. urusanmu? Supaya kamu tahu urusanku adalah menjaga generasi Islam agar tidak terpengaruh kepada ajaran ular Buddha. Paham? Fasik. Cocok menjaga Iya. generasi Islam. Ah, Iya baguslah. dong. Kalau kamu udah Ya. paham, berarti. Sebab kemarin itu banyak itu yang Makanya tetap, terjemahan itu di Biblemu jangan tipu-tipu lah. Oke. menjaga kepada generasi ya Jangan karena tipu-tipu ya, lah. ada itu Terjemahan Ada itu Biblemu satu- itu loh banyak itu tipu-tipu. temanku yang murtad itu Makanya jangan banyak tipu-tipu, Bro. Nah, sedangkan Saya tidak banyak, begitu. sedangkan saya hadir masih banyak yang tertipu, Bang. Apalagi saya nggak hadir, semua bisa kalian tipu, paham? enggak. Saya tidak pakai jurus-jurus menipu begitu. Saya Loh, catatan aja. perintahnya ada di dalam kitabmu. Perintahnya ada di dalam kitabmu untuk menipu. Nggak ada itu menipu. Ada, aku bacakan dalilnya ya. Pergilah. Jadi yang tertipu itu 3 miliar lebih ya, begitu. Oh iya, betul. Apa mereka bodoh semua? Bodoh. Bukan bodoh Bodoh. dia. Bodoh. Dan Bukan engkau bodoh, lebih pintar bukan bodoh. begitu? Mereka pintar, tapi dalam hal ketuhanan mereka itu zalim. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti ajaran agama yang nikmat, yang enak, yang tidak ada Yang aturannya. Enak dari mana? Enak dari Oh, yang hormon. Loh, coba kitabmu itu barusan saya bacakan, bahkan sudah kubahas tadi kan. Enak dari Iya kan? hormon gitu. Coba Anda baca Roma 10 tuh. Barang siapa Apa yang dulu? berkata, dengar dulu. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, anak Maria yang manusia itu yang lahir di kandang domba itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Buset. Hui. Terus apa yang salah? Enak toh? Ya salah lah. Enak kan? Apa yang salah? Ya salah lah. Nggak ada Orang lu yang salah, nggak ada yang salah. Enak nih. Yang ya salah lah. Anak orang lu tuhankan. Salah itu Bro. Anak orang lu tuhankan. Ada juga kitab, ada juga ayat lain kok. Emang bener itu. Woi, diam. Emang bener anak orang lu tuhankan. Bener itu. Bener. Gimana? Apa bener anak Maria lu tuhankan? Bener apa enggak tuh? Tuhan saya kenapa? Anak perempuan Ibu Maria lu tuhankan. Bener atau salah? Kalau manusia kami tuhankan itu salah. Ya memang Yesus manusia kan? Hah? Yesus kan Tapi manusia. Tuhan menjadi manusia itu kami percaya. Berarti Anda tuhankan anak Maria. Ya, kami percaya, bro. Tuhan menjadi Tapi manusia. manusia yang kami tuhankan itu nonsen. Jadi Tapi anak Tuhan yang menjadi manusia itu kami percaya. Anak Maria Tuhan atau bukan? Anak Maria Tuhan atau Tuhan. bukan? Hah? Tuhan, kami percaya dia Tuhan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Hey bro, Kena dia. inilah yang kalian tidak jangkau. Iya. Kenapa? Berarti Itu Tuhanmu mengandung dengan Roh Kudus loh. berarti Tuhanmu punya saudara, betul? Hey, Maria mengandung dengan Roh. Ini yang kamu Ya, kalian sekarang jangkau. sekarang Susah. Tuhanmu punya saudara, ngerti nggak? Iya. Kenapa Yakobus, tidak ada saudara? Yakobus itu saudaranya Tuhan, betul? Saudaranya Yesus. Kenapa? Buset. Saudaranya Tuhanmu, Saudara Yesus. Kenapa? saudaranya Tuhanmu. Jangan, saya tahu polamu, Suma. Loh. Berarti Saya Tuhan tahu. punya saudara.
Asik. Tuhanmu punya opung. Saudaranya Yesus, kenapa? Ya saudara Tidak Tuhan. apa-apa. Saudaranya Yesus. Makanya Kita dikatakan mengatakan dalam kitab saudaranya Yesus. Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan cara jujur. Tentang hal itu aku tetap bersuka cita. Oke. Saudaranya Tuhan itu ada 4 loh Bang Joma. Yudas, Yakobus, Yoses, sama Simon. Ada saudaranya. Tuhan Anda punya saudara. Saudara Tuhan, saudara Yesus daripada punya Tuhan saudara itu, apakah juga Jadi Tuhan? gini bro, inilah yang kalian tidak bisa jangkau. Susah. Saya kan sudah Susah bilang. karena nggak punya Roh Kudus. Karena apa? Seperti memberikan mutiara kepada babi. Susah. Mulai Kamu nggak lagi. paham itu. Sudah dibilang dari tadi, Bang, sudah kubilang dari tadi, bapak emak Anda itu makan babi. Saripati makanan babi yang Itu- tidak makan itu itu di jadi Pak Haji di sperma. ujung pandang. Dan Kamu Anda lihat video berasal Pak Haji dari di ujung sperma pandang. mereka. Berarti Anda berasal dari Pak Haji dari Saripati. ujung pandang itu enak Saripati. loh. Dia bikin video. Saya kasih Saripati. videonya, mau nggak? Ngomong sendiri dia di belakang. Saripati. Nah, makan Babi. itu si Pak Haji makan babi. Kenapa? Jadi dia? kamu jangan tuduh kita babi, sementara kamu berasal Nah. dari Saripati babi. Janganlah, nggak Seperti bagus kayak itu, memberikan Bang. mutiara kepada babi. Nah, Lah, yang inilah babi bebokmu. itu kan Anda. Yang babi kan Anda. Memberikan mutiara kepada babi. Gak ada otaknya. Yang babi kan Anda sebagai Anda. babi. Gimana sih abang Aduh. ini? Dani. Jangan diulang-ulang. Yang berasal dari saripati babi yang dimakan oleh orang tuanya itu adalah Anda. Waduh, abang ini Silakan aja. gimana sih? Babi enak kok. Dani. Nah, gitu Dani, dong. Dani. Berarti yang babi Anda Enak kan? banget lagi. Dani bro, Dani. Bahaya Yang dia, abang ini. Dani, dengerin dulu Dani, dengerin dulu. Woi Dani, dengerin dulu. Itu kenapa ya? Woi Dani, dengerin dulu gua ngomong Karena sebentar. itu kan babi. Dani, dengerin dulu gua. Siapa? ya, si Pak Haji? Dani, Seberani siapa itu. yang menyuruh kamu? Siapa yang menyuruh kamu menuhankan anaknya Maria? Siapa yang menyuruh kamu menuhankan anaknya Maria? Siapa yang Jangan suruh kamu? lemparkan babi ke babi, Bang Handi. Siapa yang Kamu nyuruh? bikin pertanyaan, janganlah seperti itu. Saya tahu maksudmu. Siapa yang menyuruh kamu? Tahu. Itulah pertanyaan licik kalian. Lo kok pertanyaan licik? Barusan tadi saya bacakan, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur. Tentang hal itu aku suka cita. Jadi kalian aja yang mau Saya kan sudah berpalsu-palsu bilang, ria gitu. Kamu mau berpalsu-palsu ria gitu, dan kami biarkan aja gitu. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kamu nggak bisa berpalsu-palsu di Kami sini. percaya Oke? Tuhan yang menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Tuhan Amin. menjadi manusia itu di mana? Ajarannya siapa itu? Tuhan menjadi Kami manusia. percaya. Ya, itu ajaran Tuhan siapa yang yang kamu menjadi percaya? Itu ajaran siapa Tuhan menjadi manusia? Saya mau jelaskan sama Lu aja kalian. siapanya, Pak. Nah, Waktu Tuhanmu, Ajaran siapa? bro, Bentar lagi waktu kamu tuh, bilang dengerin. apa sih Yesus itu? Waktu Ya, Tuhanmu, waktu Tuhanmu menjadi manusia masih ada Tuhan. Kali ah. Bro, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Saya yakin ada. Saya percaya. Yang mana yang Tuhan? Kan sudah Yang menjadi mana manusia Tuhan? dia. Kan sudah menjadi Iya. manusia. Terus? Iya. Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada? Kenapa? Kan sudah menjadi manusia. Aduh, kasihan. Mau jelaskan sama kamu. Kena Nggak dia. perlu kamu Kena ketawa dia. terbehe-behe begitu. Kena dia. Nggak Ah. perlu. Lah, katanya Tuhan menjadi Manusia manusia. jadi babi ngepet. Apakah masih ada manusianya? Emangnya Tuhan, Nggak ada, sudah Gini, jadi babi ngepet. Cuma dengar, Kayak lagi tuh lah emangnya Tuhan kami, waktu dia menjadi manusia, terus dia tidak bertakhta? Bertata di mana Inilah manusianya? yang kami percaya. Dia Iya, katakan bertakhta aku di tidak kota. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu kata siapa? Tidak berbuat apa-apa. Iya, memang dari sisi manusianya dia. Kan tadi sudah jadi manusia Itu tuyul. dia. Dasar Kayak benar aja. dasar tuyul. Agama Kembali. buat kamu malu kan? Bro, Nah. Dani, saya bikin malu kau dulu ini. Waktu Kau Tuhanmu, saya ulang ya. Hmm. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Oh, saya percaya ada. Di mana Tuhan itu berada waktu menjadi manusia? Dia bertakhta di surga.
Nah, Oh, berarti tidak jadi manusia dong karena masih ada Tuhan. itu yang susah, kalian tidak akan pahami itu. Kenapa? Nggak paham. Ada rohnya di kalian. Kalau masih ada Tuhan, kalau masih ada Tuhan berarti tidak menjadi manusia. Nggak ada seperti itu. Tuhan menjadi Susah manusia kamu kan? Kalau Tuhan Nih. sudah menjadi manusia berarti sudah nggak ada Tuhan. Karena jadi Siapa manusia bilang? dia. Siapa bilang? Itu kan Berarti nggak- perkataanmu. Jadi Itu kalau kan Tuhan perkataanmu. kalau Tuhan menjadi manusia artinya apa? Artinya apa? Artinya apa kalau Tuhan Kalau menjadi saya manusia? katakan dia menjelma menjadi manusia apa? Ya, waktu dia menjadi manusia, apakah manusia ini Tuhan? Kalau saya katakan dia menjelma menjadi manusia, kenapa? Iya, apakah manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan yang menjadi manusia. Ya, waktu dia menjadi manusia, apa dia Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia ya manusia. Berarti bukan Tuhan lagi. Siapa bilang bukan Tuhan? Tuhan Gimana yang sih lu? menjadi manusia. Iya, waktu dia Tuhan menjadi yang menjadi manusia. Iya, waktu Tuhan mau Pecah menjadi kepala manusia. kau kan? Nah, makanya jangan Kacau beragama seperti itu. Pecah kan otak kau. Bingung dia. Siapa bilang bingung? Saya Iya, tidak waktu bingung. Tuhanmu menjadi manusia. Manusia Apakah tidak manusia bingung. ini masih Tuhan atau bukan Tuhan manusia ini? Bukan. Dari mana kalian? Kamu aja mau belok-belokkan. Apakah manusia ini jadi Tuhan? Kamu aja yang belok-belokkan. Ya, saya Tidak tanya ada kamu. mengatakan firman seperti itu. Apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Iya, oke. Yang menciptakan manusia siapa? Allah sendiri. Bukan Yesus. Allah Bukan Allah Yesus. itu sendiri yang menciptakan manusia. Berarti bukan Yesus yang mencipta. Itulah cerita pada perjanjian Ya, lama. berarti Yesus bukan Tuhan Ketika yang ada mencipta. terjadi pemberontakan, ketika Hei. dosa manusia jadi banyak, Saya tak nanya datanglah dia. dosa. Jadi bukan Yesus yang Tuhan. Iya, Mencipta. Bukan. Itulah yang kalian tidak pahami. Kami mengimani seperti itu, bro. Enggak, yang mencipta Kami alam mengimani semesta. seperti itu. Yang menciptakan manusia siapa? Korban untuk manusia. Iya, Itulah menciptakan yang disebut dalam perjanjian baru itu. Iya, Kitab Injil. menciptakan manusia itu siapa? Allah sendiri menciptakan. Bukan Yesus. Nah, Bukan Yesus. astaga, bro. Bercerita tentang yang namanya Yesus Kristus itu di Injil. Tuhanmu siapa namanya? Tuhan kamu namanya Tuhan siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang menciptakan Apa? manusia siapa? Allah. Berarti bukan Tuhan Yesus yang mencipta. Siapa bilang? Saya Bukan ulang Tuhan kembali. Yesus. Tuhanmu namanya siapa? Tuhan Yesus. Yang menciptakan alam semesta siapa? Tuhan Allah. Berarti Yesus tidak mencipta. Jangan pakai kata berarti. Tidak boleh Anda Bingung berkata dia. berarti Tuhan Gimana sih kamu ini, bro? Jangan kamu mau belok-belokkan. Saya tahu arah ceritamu. Apakah Allah itu sama Yesus sama atau beda? Bagaimana? Allah sama Yesus sama atau beda? Aku dalam dia, dia dalam aku. Berarti Yesus dan Apa Allah sama. maksudnya itu? Yesus dan Apa Allah sama. maksudnya dia dalam aku? Sama aku atau dalam dia, beda? dia dalam- Sama atau beda? Ya, apa maksudnya itu? Itu aja. Saya meyakini perkataan dia itu. Yang Aku dikandung dalam dia, dia dalam yang aku. dikandung Bunda Maria siapa? Yesus, Apakah yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus? Tuhan Allah. Berarti Yesus diciptakan. Coba yang ditanya jangan pakai berarti. Lu sendiri mau belok-belokkan. Nah, ada cerita Yesus- seperti itu. Yesus diciptakan atau tidak? Nah, ada cerita pertanyaan seperti itu. Silakan Anda bertanya sendiri. Yesus diciptakan atau tidak? Ya, saya tanya kepada Anda. Yesus dikandung dalam kandungan Maria. Yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan atau yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau manusia? Yesus. Yesus. Bukan Tuhan. Yesus. Bukan Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya, berarti Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus. Yesus. Yesus Tuhan kan? Ayo. Apa? Silakan kamu mau putar-putar. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus, betul? Yesus. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Kenapa? Berarti Bunda Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Buat apa? Jadi gini ya, yang komen Iya. juga jawaban muter-muter, yang tanya juga muter-muter. Ya, kamu nggak jawab. Siapa bilang? Capek. Ya, Bunda Maria mengandung Tuhan nggak? Bunda Maria mengandung Tuhan atau tidak? Sorry.
Ini debat kursi. Debat kursi. Debat kursi. Udah jam 2 nanti. Ya udah, istirahat bro. Debat kusir bot. Ya udah bos, istirahat bos. Oke. Saya sebetulnya mau bahas itu perkataan kalian tadi. Kasih itu, aduh mas sudahlah panjang. Nah, sudahlah bro, panjang umurmu bro. Iya. Ya, Karena jangan- kekonyolan kalian. Iya. Karena kamu ini dari tadi melawan Bible. Melawan Kata Bible. kalian tuh perampok dikasihi. Siapa bilang perampok dikasihi? Udahlah. Perampok itu musuh atau bukan? Mana ini? Perampok itu musuh atau teman? Perampok itu musuh atau teman? Perampok namanya juga perampok. Siapa bilang teman? Berarti musuh. Iya dong. Iya, kalau kasihilah Perampok. musuhmu artinya kasihilah perampok. Begitu. Saya sudah kasih ilustrasi tadi. Apa? Kurang ilustrasinya. Kasihilah Saya mau tambah perampok. lagi. Apa masuk kasihilah perampok? Apa maksudnya? Dari mana perampok dikasihi loh? Ya, Ini tadi ya. otakmu yang mau Ya, dibelok-belokkan. saya ulang kembali. Perampok itu berhadapan dengan hukum. Perampok itu, Oke. perampok itu Berhadapan musuh dengan atau hukum. kawan? Perampok itu musuh atau Sekarang kawan? saya tanya, Aduh. perampok itu berhadapan dengan hukum dak? Perampok itu musuh atau kawan? Berhadapan dengan hukum dak? Belum ada hukum kalau dia ada di rumahmu merampok. Lu Sudah apain? jelas kamu yang mengatakan tadi perampok. Iya, kalau perampok masuk ke rumahmu diapain? Ya, terus dia berhadapan dengan hukum dak? Diapakan? Kalau ada perampok masuk ke rumahmu. Dia sebagai perampok. Kenapa Ya, tidak dia manusia kita kasih? Oh, dikasihi. Makanya dia akan Oh. berhadapan dengan Oh, dikasihi hukum. perampok itu. Iya, iya. Apa Bukan yang kau kasih? dikasih merampok. Nah, ini kan otakmu. Ya, katanya kasihi perampok, Pak. Ambil aja jamku itu dikasihi. Ya katanya bukan gitu. Itu kan aneh. Kan kasihilah perampok, Pak. Gimana itu? Nah, ada itu kasih perampok. Ya kasihilah musuhmu. Gimana tuh? Iya, Ayo. kasihlah musuhmu bukan Ya berarti berarti kasihilah perampok. Perampok itu Otakmu. musuh atau kawan? Begini aja bro, kita gimana lagi? ngomong nasional aja. Apa? Coba deh, kamu bantu yang namanya tutup-tutup gereja itu. Sudah ada izin juga. Di mana Nanti gereja kami yang ada? doakan. Gereja yang mana yang ada izin ditutup? Gereja yang mana? Itu yang di Lampung itu. Yang mana? Gereja yang mana? Itu yang di Lampung itu izin kok sudah ada, kenapa? Mana izinnya, kasih tak? Mana izinnya? Nah, tanya di sana. Ya kamu yang bilang barusan. Memang sudah ada izin kok. Mana izinnya? Kasih lihat ke Makanya saya. berujung ke 10.000 meterai kan Ya mereka. mana izinnya mana? Nah, Izinnya mana? kalau tidak ada izin tuh enggak berlanjut tuh mereka. Kamu ngerti ibadah. nggak isinya Dan sudah SKB? minta Kamu maaf ngerti tuh, nggak? Pak. Kamu ngerti RT nggak sudah minta isinya? maaf. Bro, kamu ngerti nggak isinya SKB 2 Menteri apa isinya? SKB 2 Tahu, Menteri. makanya lagi digugat tetap kalah. Siapa bilang sejak kapan itu SKB 2 Menteri itu memenang? Saya Kamu tahu bilang isinya sudah- apa? Kamu tahu sudah isinya apa? puluhan tahun. Kamu Hah? tahu isinya apa? Coba bacakan isinya apa? SKB 2 Menteri Iya, coba. secara Bacakan. umum kamu tahu diskriminasi. Mau cari jemaat sekian banyak harus, ya ampun. Diskriminasi. Saya juga mau beribadah. Diskriminasi undang-undangnya harus terus? sekian banyak, harus begini, harus begitu. Terus kamu udah ngapain? Udah melapor kemana? Udah aksi usah. kemana? Jadi gini, bro. Saya tanya kamu udah aksi kemana? Nggak perlu. Keluarga saya ada yang muslim, bro. Enggak, kamu udah Tidak aksi perlu kemana? contoh-contohan SKB 2 seperti menterinya, kamu udah aksi kemana? Kamu Apanya? udah aksi kemana? Saya tidak ada kemampuan untuk melakukan. Enggak, menurut aksi kamu SKB 2 menteri itu ya. dicabut. Itu di Kalau mana? bisa dicabut. Dibawa kemana? Protes kemana? Iya, kalau bisa ke Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung. Terus atau komisi sudah ada yang melakukan ke untuk- Mahkamah Agung siapa? Saya tahu si Abu Janda pernah Berhasil atau tidak? kalah. Kenapa kalah? Kenapa kalah? Saya bilang waktu dia bikin statement, saya bilang tunggu yang kencing kalau kau menang. Udah dari tahun 90-an. Ya, kalau nggak tahu menang, ngapain lu lakuin itu namanya blow on? Iya, mereka kan yang melakukan. Daripada berontak-berontak di jalan, salah di mana? Jadi Mereka- Anda nggak setuju SKB 2 menteri? Nggak setuju? Oh, saya setuju sekali kalau dicabut. Cabut. Saya setuju sekali. Setuju. Iya. Setuju ya? Saya setuju. Iya. Supaya Saya pikir lebih toleransi lah ya kita supaya kalau nanti dicabut. kalau Tidak ada diskriminasi. denom bubar 8 jamaah bikin lagi gereja sebelahnya, denom bubar bikin lagi
Jemaah sebelahnya gitu. Gitu. bilang Ya itu buktinya tidak ada jemaah bikin gereja. di mana tidak ada jemaah bikin gereja? Ya itu di Serang nggak ada jemaahnya. Siapa Nggak bilang ada. tidak ada jemaah? Nggak ada jemaah. So- Kalau nggak ada jemaahnya kan pasti dikasih izin kan. Memang tidak akan dapat izin, itu HKBP. Ya karena memang nggak memenuhi syarat. Tidak, itulah. Ya kalau memenuhi syarat dikasih izin. Lu tahu nggak sih syarat-syarat dia bikin gereja? Syarat SKB ini yang bikin susah, bro. Ya karena kamu mau gampang bikin gereja supaya nanti jemaahnya impor. Gitu kan? Itu gila jemaatnya Iya kan? impor. Hari Sabtu impor, hari Minggu impor gitu. Udahlah. Ya gimana? Kalau bicara kerukunan, saya bilang kamu harus belajar kepada orang Manado. Tuh, saya bilang kebetulan teman saya itu. Di Saya bilang, Manado itu bro, di Manado itu bikin masjid juga itu diperketat harus memenuhi SKB 23 Siapa bilang itu diperketat, Sono? Siapa bilang itu diperketat? Itu daerah mana, saya. di mana? Diizinkan. Ya karena memenuhi syarat. Karena memenuhi syarat. Aduh, kasihan, bro. Ya karena memenuhi syarat, bro. Bro, itu kampung sebelahan saya tahu. Ya apa itu? Memang ada masjid di sana. jangan Ada nggak banyak masjid di sana? dulu. Ada nggak masjid kamu temuin di Manado nggak punya izin dibangun? Ada nggak? Emang kami nanya-nanya. Ya karena kamu nggak mau tahu. Nah, memang kami tidak mau tahu. Kenapa? Ya mau karena pusing kalau orang nggak mau beribadah? tahu, kalau kamu nggak Kami mau tidak tahu, mau pusing orang berarti ibadah kamu kok. nggak ada ilmu. Jadi kamu punya nggak punya Bukan. data, ngomong Di terus. sini bedanya kita, bro. Orang mau ibadah kok kenapa digangguin? Siapa yang Enggak, ganggu? Siapa yang ganggu? bro. Kamu kan punya pertanyaan tadi. Kamu sudah cek masjid-masjid itu punya izin nggak? Ngapain mengurusin itu? Tambah kacau. Ngapain saya mau kejar-kejar? Kamu punya izin? Nggak ada itu Ya polanya. berarti di sana Kalian juga aja yang masjidnya, kejar-kejar. berarti di sana masjidnya Gerejanya punya izin nggak? izin. Kamu hanya yang baper. Kamu yang baper, bro. Baper dari mana? Apa Ya yang baper yang baper? mah. Jadi kalau sudah tidak memenuhi syarat, ya nggak usah nangis. Terima nasib aja. Kasihan. Saya Makanya bilang kenapa itu. sih? Kenapa kira-kira populasi Kristen di Indonesia semakin hari semakin berkurang? Kenapa? apa? Ya karena memang Siapa ajaran bilang ini nggak laku, nggak cocok dengan zaman sekarang. Mana datamu yang semakin berkurang? Ayo. Ya, aduh, saya baca data BPS ya, Biro Pusat Nah, Statistik tahun 2019 gitu ya. Itu semakin berkurang gitu loh. Ya, semakin berkurang bahasanya. Yang Kristen bertambah itu di media sosial, di dunia maya itu bertambah populasinya. Tapi di dunia Berapa nyata angkanya? semakin berkurang.